Yang penting sekarang 3, Ustaz. 3 ya? Moto hidup kita, Ya. prinsip hidup kita, goals kita ke depan. Ya. 3, Ustaz. Apa itu? Sehat imani, Sehat imani, wah, sehat awae, sehat awae, sehat duite. sehat duit. Allah Akbar. Udah itu aja. Jadi kalau iman itu kuat, badannya kuat, berarti gampang berjuang dong. Ya, Lebih sempurna lagi duitnya. ya. Wah, ini antep ini. Sehat imani. Ya, Jadi oke. mulai sekarang iman di atas segala-galanya. Galanya. Nomor 1 Gus ya. Oke. Prioritaskan itu, agama Allah itu diprioritaskan. Allah. Nah, sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, sehat imani. Bahkan, Memperjuangkan agama Allah, safari dakwah kemarin ya. Itu termasuk pancaran dari iman Gus ya. insya Allah. Allah Akbar. Bahkan di ini 5 menit lagi waktu sholat tiba ini. Ya udah, tutup laptopnya, tutup tokonya, tutup grup WA-nya. Itu sehat imani berarti. Jadi setiap retina mata mengarah, apa yang disadap gendang telinga, apa yang mungkin dikeluarkan oleh desir gelombang kolbu ini, semuanya mengarah ini Allah ridho enggak ya? Oh ini Allah enggak ridho, ya udah tinggal itu iman. Orang Jakarta belum memahami Gus, desir kolbu iman itu gimana itu Gus, maksudnya Gus? Ya sakreteknya hati, sakreteknya batin itu selalu mengarah ke ukhrawi terus ya, ke kolbu terus gitu ya. Nah jadi itu sehat imani pokoknya. Ya. Kalau iman sehat, otomatis, saya ulang sampai 3 kali Ustaz. Ya. Otomatis itu jasmaninya sehat, awalnya sehat. Karena kalau iman sehat berarti rujukan hidupnya Al-Quran dan hadis, itu otomatis. Ya, ya. Nah, tidak mungkin orang yang rujukan hidupnya, pegangan hidupnya, pedoman hidupnya Al-Quran dan hadis terus sakit, itu tidak mungkin. Terperosok, terjatuh, tersudut di sudut ruang berdebu, sudut kiri berdebu, tidak mungkin. Terus tandus belatara hatinya, kering kerontang samudra batinnya, tidak mungkin. Kalau misalnya pejuang ditawari Gus di depan mata ini 10 miliar. Gila ya, kalau imannya kuat berarti pejuang. Kuat itu. Ya dilihat dulu. Dijamin itu. Dilihat dulu itu uang subhat, apa uang haram, apa uang halal. Namanya kan pertanyaan. Tawaran Gus. Kalau halal terima. Jangan keras-keras dalam berjuang, kita kasih 10 miliar. Saya sudah lewat di fase itu. Oh. Saya sama tim dulu pernah ditelepon. Kalau nggak Bogor, Depok, saya lupa. Saya pernah datang sama tim ke sana. Jadi akan dikasih tanah, silahkan milih di mana. Dibangunkan pesantren, gitu kan. Pokoknya Indonesia butuh orang seperti Cak Nur. Dia milih Cak Nur ke saya. Kita datangi sama tim. Ya. Ternyata intinya, ya tapi ceramahnya Jo lawan. Ada syaratnya gitu ya. Gitu kan. Itu udah kita lewati fase itu. Oke, jadi sehat imannya ya. Iya. Terus baru sehat awal. Maka otomatis ini jasmani kita safar berapa hari ini? Udah seminggu ya nggak ngedrop ini. 18 jadwal. 18 jadwal ya, bangun jam 2, bangun jam 3 tiap hari. Kayaknya makin sehat ya. Berangkat jam 3 gitu. Iya kan tiap hari kita begini kan. Keliling jam 3 udah berangkat. Terus nanti pulangnya ke hotel ya paling enggak jam 10 masih ngedit video. Sehat awal. Nah kalau masalah sehat duit, sehat ekonomi itu kita mengalir saja. Datang alhamdulillah, nggak datang ya kita pakai rumus menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Kalau kita menanam rumput, nggak mungkin sunatullahnya tumbuh padi. Nah, jadi kita ini nanam padinya, ya, perkara rumput tumbuh ya alhamdulillah itu bonus. Tapi panjenengan seringkali itu sunatullah itu, tapi sering membicarakan ada rumus keajaiban. Ya. Kalau sehat iman itu otomatis mendatangkan banyak keajaiban. Sehat iman itu sudah kontrolnya di situ. Sudah otomatis itu. Otomatis. Imannya sehat, lahirlah keajaiban-keajaiban. Masya Allah. Itu Ustaz. Baik di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu pasti akan lahir keajaiban. Gitu. Ya, luar biasa ini Gus. Ya. 3 rumus ini. Sehat iman, sehat iman, sehat badannya, dan sehat uangnya. 3S kok. Mantap. 3S. Ya, silakan lanjut Gus.
Terus masalah penjara saja. Ya, Hidup di penjara. Oke, kan intinya gini. Oh, subhanallah, siapa ini? nah, ini panglima kita ini. Oh iya, iya. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya. Nggak apa-apa, di situ aja. Alhamdulillah. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Jadi gini Ustaz, ini mudah-mudahan yang lain nonton lah ya. Iya. Bahwa ketidakadilan dalam hukum itu sudah zaman Nabi Adam selalu ada. Dejavu, ya, itu akan selalu terulang. Beda sejarahnya tetap pemerannya aja yang beda. Dari dulu begitu sudah. Gitu. Misalkan Nabi Yusuf, ya kan? Ya. Nah, terus kita hidup ini kan pasti akan meninggalkan jejak digital itu, pasti itu jejak digital. Apakah kita akan meninggalkan jejak digital sebagai sejarah sebagai pahlawan keluarga, pahlawan agama, pahlawan negara, pahlawan budaya, pahlawan estetika, etika, satu, atau akan menjadi sejarah sampah peradaban. Allah. Kan ada itu Abu Lahab, Abu Jahal, kan dari dulu sampai kiamat nanti ya dia sampah. Padahal dia waktu itu pembesar, tuh. Iya. Orang terkenal, Iya. Selebritis dia itu. Sampai anak cucu kita, cici sampai kiamat nggak akan ada sejarah atau kitab atau agama yang bisa merubah Abu Jahal jadi pahlawan. Nggak ada. Abu Jahal itu sudah tercatat sampah peradaban sejarah. Firaun. Berarti para tokoh, para pejabat yang diingatkan Gus Nur selama ini sebetulnya itu adalah kecintaan Gus Nur itu. Ya, agar betul-betul nanti ini di akhirnya ini menjadi sejarah perubahan. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ya. Dibantu saya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab tercatat dalam sejarah menjadi sampah peradaban sejarah. Sampai kapanpun tidak akan ada disiplin ilmu apapun yang bisa merubah sejarah itu. Tiba-tiba Abu Jahal jadi pahlawan, jadi orang baik, nggak mungkin. Al-Quran itu yang mencatat. Ya. Ada Firaun, sampah sejarah peradaban. Nah kalau sekarang buzzer itu nanti akan jadi sampah peradaban sejarah, gitu kan? Lalu gimana? Buzzer marah kalau sama gitu kan. Sama juga mencintai buzzer karena bisa bertobat. Bagaimana itu? Kan ada buzzer yang taklid buta, buzzer yang memakan uang haram, buzzer yang memanipulasi data, buzzer yang sudah jelas ini liur anjing, tapi dia kasih label minyak samin. Dan nikmatin itu. Ini kan liur anjing, tapi buzzer ngomong ini minyak samin, ini minyak kurma. Ini lah itu kan buzzer. Itu kezaliman plus fitnah, berarti berat sekali itu. Ya, ada kan buzzer seperti itu kan. Koruptor ini, pembohong ini, ya. Tapi si buzzer ini alim, ini soleh, ini tahajudnya nggak pernah libur, Tuhannya nggak pernah libur. Padahal tahajud aja dia nggak tahu. Kenapa? Ya, dia akan tercatat menjadi sampah sejarah. Entah itu masuk TV atau tidak, dia akan jadi sampah sejarah. Dan itu akan melahirkan genetik secara biologis ke anak cucunya. Dan tapi itu walaupun inisialnya tidak disebut, para jamaah netizen rakyat harusnya paham itu Gus ya. Otomatis paham semua ya? Paham. Oh iya. Dan para buzzer ini jauh di malam hari di saat dia sendiri, dia akan bertarung tuh dengan hati nuraninya. Dia akan bentrok dengan dirinya. Karena ini gelombang-gelombang ada ini Gus. Iya. Gelombang elektromagnetika. Teori beliau ini ada gelombang-gelombang. Jadi ada sampah peradaban sejarah itu sudah ada. Nah kita ini mau memilih jadi sampah sejarah atau ada meninggalkan jejak digital pahlawan sejarah kan gitu. Entah itu agama, budaya, politik, keluarga. Saya misalkan nggak dikenal orang, oke, nggak apa-apa, nggak dikenal media, nggak apa-apa. Tapi saya cukup jadi pahlawan keluarga. Anak istriku bahagia, gitu kan? Anak istriku bisa menjadi orang yang memuliakan orang tua, agama dan negara, cukup. Gitu. Itu bukan pahlawan keluarga, Gus, pahlawan umat karena dari keluarga yang Islam itu menjadi teladan, dicontoh dakwah. Iya, makanya skala kecil mungkin nggak ada yang kenal, tapi dia pahlawan. Ada yang dikenal luar biasa, sejarah dikenal kayak
Buya Hamka sampai kapan pun. Walaupun Buya Hamka narapidana mantan di penjara, bisa nggak sejarah mengatakan Buya Hamka orang jelek? Nggak ada. Sampah peradaban. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Walaupun sudah di penjara bertahun-tahun, bahkan konon kabarnya. Walaupun ada juga yang menurut radikal dia ini. Sekarang yang nuduh radikal kemana? Kemana sekarang? Iya. Apa sudah nyungsep di got, atau sudah nyungsep di gorong-gorong, atau sudah mungkin sudah dia lepra, stroke, kan nggak tahu. Tapi Buya Hamkanya sampai sekarang harum ya, harum. Ya kan, harum memenuhi cakrawala langit bumi ini. Pahlawan peradaban. Pahlawan peradaban Buya Hamka. Ini yang modern. Nabi Yusuf di penjara karena fitnah pelecehan seks, pelecehan istri orang. Ngeri itu fitnah itu. Nabi Yusuf itu kalau zaman sekarang masuk penjara ganggu istri orang, hancur di dalam. Alat vitalnya di balsem, alat vitalnya dikasih lombok, dihajar. Itu kalau zaman sekarang. Nah, Nabi Yusuf itu difitnah menzinai istri orang. Raja lagi ya? Raja. Nah, fakta persidangan, ini yang keren Ustaz. Akhirnya Nabi Yusuf itu dibawa ke sidang. Fakta persidangan mengatakan semua saksi yang dihadirkan oleh pihak musuh harusnya memberatkan Nabi Yusuf tuh, saksi-saksi itu. Ternyata semuanya dengan izin Allah malah meringankan Nabi Yusuf. Allahu Akbar. Gitu kan. Ada advokatnya waktu itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gak pakai advokat. Terserang, tersudut, fakta persidangan dikalahkan dalam kondisi yang betul-betul tidak punya kekuatan ini. Betul. Bahkan saya kalau salah dikoreksi saya dengar katanya dalam satu riwayat mengatakan dari pihak Zulaikha itu, dari pihak rajanya mendatangkan seorang bayi katanya. Bayi dari pihaknya perempuan. Nah, bayi itu diharapkan memberikan kesaksian yang bisa memberatkan Nabi Yusuf. Nah, ternyata bayi itu dengan izin Allah bicara, malah meringankan Nabi Yusuf. Jadi tidak perlu laboratorium forensik itu ada gitu. Karena kalau laboratorium bisa dirubah-rubah. Nabi Yusuf nggak salah, Nabi Yusuf bener. Tapi apa yang terjadi? Tetap divonis salah, dihukum salah. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, detik ini sampai nanti anak cucu kita sampai kiamat, ada nggak Nabi Yusuf itu jelek? Nggak ada. Namanya tetap harum. Walaupun kekuasaan, walaupun waktu itu ya oligarki yang punya mall, yang punya jalan tol. Dahsyat tadi itu bayi tadi itu Gus. Lah iya. Ya, jadi Nabi Yusuf itu waktu itu ya, termasuk Nabi Yusuf, termasuk Nabi Musa. Yang dilawan itu oligarki waktu itu. Jadi oligarki itu bukan hanya sekarang, zaman dulu sudah ada. Jadi punya jalan tol, punya mall, ya kan? Punya kekuasaan, punya harta, punya gunung emas, punya polisi, punya tentara, macam-macam. Nah, sedangkan Nabi pangan Musa juga kuat ya. Semua sistem ya. Sedangkan Nabi Musa cuma punya tongkat satu, butut, jubah satu, nggak pernah ganti. Nabi Yusuf juga menghadapi sistem juga ya, sama ya. Yang dilawan itu kekuatan yang dahsyat sekali. Nah, tapi sekarang kita ngomong sekarang ini, tahun 2025 ini kita ngomong sekarang. Ya. Sudah berapa abad yang silam? Ada nggak sejarah yang bisa membalik cerita Nabi Yusuf penjahat? Nabi Yusuf melecehkan istri orang? Nggak ada. Nabi Yusuf tetap mulia di hadapan Allah. Justru malah sebaliknya. Nah, Ustadz Ferry ini orang kaya. Misalnya saya panggil, Ustadz Ferry ini adalah Fir'aunnya Bekasi. Mau tidak? Jangan sampai gitu ya. Jadi sekarang misalkan sistem ya ada polisi yang nangkap para pejuang, yang nangkap para santri, terus kemudian jaksa yang di dalam paradigma otaknya itu harus menuntut terdakwa, salah nggak peduli, pokoknya di otaknya kan harus nuntut gitu. Kemudian hakim yang memvonis gitu. Itu kemudian terdakwa yang dijebloskan ke penjara. Itu nanti sejarah akan mencatat mana yang hina, mana yang mulia, itu Allah sejarah akan mencatat. Itu pasti itu, baik kelihatan kamera atau tidak kelihatan kamera. Saya ini sekarang hari Sabtu tanggal 25 ya. Tanggal berapa? 24 Mei hari Sabtu jam 8:30. Saya lagi duduk di hadapan jenengan ini ya. Insya Allah ya, nih badan saya sehat. Nih ya, saya nggak sakit apa-apa.
jasmani rohani sehat. Di dalam penjara jadi khotib Jumat, di dalam penjara bikin dzikir yang banyak ya, insya Allah lah paling tidak memberi cakrawala, memberi warna di dalam penjara itu. Nah, saya tidak tahu dengan sistem yang selama ini membuat saya masuk penjara, detik ini saya nggak tahu. Nah, istri saya soleha, anak saya ketua OSIS, anak saya hafal Quran, ekonomi berkah, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Saya nggak tahu yang konspirasi yang membuat saya di penjara itu, entah itu polisi, jaksa, hakim. Saya nggak tahu detik ini, tanggal 25 Mei sekarang jam sekarang, saya nggak tahu mereka sedang apa. Ini bahasanya ini terlalu tajam, Gus, tidak tahu itu. Berarti ini nasihat yang wah berat ini. Tapi kan saya tetap mendoakan. Kalau saya di titik sekarang ini, hari Sabtu tanggal 25 ini, sekarang ini kalau saya mendoakan jelek terhadap mereka, rugi saya. Rugi banget saya. Saya sudah di fase yang mendoakan baik untuk mereka. Ya Allah, kalau saya di penjara, ternyata anak istriku kuat melalui semua ujian yang berat. Tapi kalau anak istri mereka belum tentu kuat, ya Allah. Gitu. Saya bisa, anak saya ternyata kuat berpisah dari ayahnya, istri saya ternyata kuat berpisah dari suaminya, dan kami bisa melalui itu semua. Tapi kalau mereka termasuk kuat kekurangan belanja, betul ya, kuat tidak biasa diajak rekreasi, tidak rekreasi. Nah, ketika tidak ada nasi, tidak ada beras, mereka kuat puasa. Tapi istrinya polisi, istrinya jaksa, istrinya hakim yang terlibat di dalam kasus saya, mereka belum tentu kuat, ya Allah. Ya, anak mereka belum tentu kuat kalau dipisahkan dari bapaknya. Jadi lebih baik tolong jaga mereka, ya Allah. Sebagaimana Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu yang menjara siapa? Pak Soekarno. Pak Soekarno. Ya. Tapi begitu Pak Soekarno wafat, yang nyolati Buya Hamka. Kan begitu. Luar biasa itu. Jadi Buya Hamka dijebloskan sama Pak Karno, jeder, ya. Udah dengan berbagai macam penderitaan yang di atas rata-rata. Konon kabarnya saya dengar pernah minum air kencingnya sendiri karena nggak ada air, saking hausnya sudah kering, dia minum air kencingnya sendiri. Konon kabarnya, kalau salah saya dikoreksi. Tapi yang ingin saya sampaikan, ketika Bung Karno wafat, Buya Hamka jadi imam sholat jenazahnya. Jadi kalau begitu tidak gimmick, Gus, ya. Kalau para ulama, para habaib, jangan bertaruh dengan ulama-ulama kami, jangan bertaruh dengan mubalik kami, jangan bertaruh dengan habaib kami. Kalau cinta kepada negeri ini kami jangan diajari. Jadi nanti kalau penyidik yang dulu nangkap saya, kalau dulu penyidik yang nangkap saya, jaksa yang vonis saya, jaksa yang nuntut saya, hakim yang vonis saya, tiba-tiba Nun Sewu misalkan meninggal, minta saya jadi imamnya, saya imamin, itu ya? Iya. Tiba-tiba istrinya mungkin telepon saya, Gus Nur, nggak sampai mantel, gitu. Dia kuyok-kuyok kan sampai tak antar ke Polda Jateng itu kan, di isolasi, dibentak gitu, sampai saya juga membentak dia, baru kemudian nggak dendam sampai itu. Dendam dan mangkel itu justru akan membuat saya semakin terhina. Justru nanti penderitaan saya selama 3 tahun di penjara itu muspro nanti akhirnya. Tapi kalau saya nggak marah waktu itu, Gus, tidak bentak-bentak, tidak melawan juga disusahkan juga. Gimana itu? Jadi begini, Gus, ini sudah sampai fase di mana orang terkena musibah bukan innalillahi, tapi apa? Alhamdulillah. Karena memang itu yang tertinggi, Gus. Jadi saya punya kata-kata terakhir ini ya. Jadi kalian tidak jangan terakhir, kalau masih ada semuanya. Ya insya Allah gini. Siapapun kalian, tidak mungkin bisa menyakitiku. Karena aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Kalian tidak akan bisa membuat aku menderita, karena aku sudah rela menjadi budaknya derita itu. Aku sudah jadi sahayanya derita itu. Ini kalau nggak loading nggak apa-apa ya. Nggak, tapi saya suruh lihat di YouTube, Gus, ya. YouTube dan subscribe ya di sini. Lihat nanti. Lagunya itu ada ya. Apa itu? Tadi itu. Iya. Lagunya ada, silakan dibuka di YouTube sama subscribe juga. Lagu-lagu yang saya ciptakan di dalam penjara itu ada. Nah, jadi ketika saya mencintai Allah tanpa syarat,
Saya mencintai Allah tanpa syarat. Maka ketika Allah mau menjatuhkan saya ke lubang sumur, 7 sumur, mau menjatuhkan saya ke got, ke gorong-gorong, ke tempat sampah, atau menempatkan saya ke istana, hotel bintang 5 atau apapun, saya mencintai tanpa syarat. Mau sedih, mau bahagia, kalau itu Allah yang kasih, saya terima. Nah gitu loh, sebagaimana tadi itu, kalian tidak akan bisa menjatuhkanku, nggak akan bisa, karena aku nggak cari kedudukan. Mau saya menjatuhkan apanya? Nah, kalian nggak akan bisa mencemarkan nama baikku, karena aku nggak cari kehormatan. Gitu loh, Ustaz. Aku udah berusaha lepas dari semua unsur itu. Nah, jadi melayani derita lah istilahnya. Awalnya manusiawi, Ustaz. Anjing, asu, bangsat gitu. Awalnya, Ustaz. Oh, punya santet, tak santet gitu, Ustaz. Ya, orang-orang itu berpikir Gus Nur segera menyantet semuanya itu sehingga mati. Itu waktu sidang ya segera santet aja Gus, ngono itu. Tapi kan saya yang merasakan, ternyata tahun pertama masuk ke tahun kedua, ternyata ibarat beban saya itu 100 kilo. Ya, saya ulangi. Ibarat beban saya itu 100 kilo. Ternyata Allah kasih hikmah yang baik 1000 kilo. Gitu loh. Jadi akhirnya derita tuh menjadi nikmat gitu loh, Tan. Derita tuh berubah jadi nikmat gitu. Allah. Kurang lebih apa dengan penderitaan? Nah, ya begitulah, berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan. Dimana awal-awal lihat tembok penjara kotor, lihat bau amis, bau pesing, rontak. Tapi lama-lama bau amis dan bau pesing itu berubah jadi bau minyak kasturi, Tan. Allah. Kan gitu, jadi minyak misik gitu kan. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Ya, subhanallah. Ya, pemirsa sekalian, jangan ditutup ya. Di channel-channel ini live streamingnya jangan ditutup. Nanti insya Allah akan ada pandangan-pandangan terakhir dari Gus Nur dan juga closing statement ya dari beliau ini ya. Saya tidak bisa mensarai karena daging-daging semuanya tadi ya.